Fungsi trunking adalah untuk penghubung antara dua switch yang sudah terkonfigurasi oleh VLAN. Trunk juga berfungsi untuk penghubung sejumlah perangkat di satu pusat yang menjadikan lalu lintas data menjadi lebih terarah. Di sini kita akan menggunakan dua header. Yang pertama ada header untuk ISP yang dimana IP-nya menggunakan IP statik. Yang kedua kita gunakan untuk VLAN. VLAN ID 2 itu untuk BTI dengan IP 40.1. VLAN ID 3 itu untuk ruang guru dengan IP 60.1. Dan VLAN ID 4 untuk hotspot dengan IP 100.1. Pertama-tama kita buka Windows-nya dulu. Kita bisa lihat konfigurasi dasar yang telah kita buat beserta contoh komen atau perintah yang kita berikan. Kita coba di sini ping 8888. Kalau TTL berarti berhasil. Jangan lupa cek apakah kabelnya nyolok apa tidak. Di sini sebelum kita konfigurasi switch yang pertama, kita ubah dulu IP network kita menjadi 10.90.90. Sisanya bebas karena sudah satu network. Setelah itu masuk saja ke browser, ketikkan IP default dari switch DGS 1100 dan masukkan passwordnya admin. Kita masuk VLAN ID 1, lalu kita tag semua. Lanjut ke VLAN ID 2. Kita tag hanya header 1 dan header 8 untuk trunking. Lanjut ke VLAN ID 3. Sama seperti sebelumnya, tag header 1 dan header 8, tapi di sini untag header 4 dan header 5. Lanjut ke header 4, yaitu hotspot. Sama seperti sebelumnya, tag header 1 dan header 8, tapi di sini yang di untag adalah header 6 dan 7. Ngomong-ngomong tentang tag dan untag pada VLAN, apa sih mereka? Istilah tag dan untag konsepnya sederhana saja. Frames yang akan di-forward ke switch port yang diset sebagai trunk akan dikasih tag tambahan yang berfungsi untuk mengidentifikasikan frame tersebut masuk ke dalam VLAN ID yang mana. Misal kita buat 3 VLAN, VLAN 1, VLAN 2, dan VLAN 3. Pada switch port-port yang hanya masuk ke dalam VLAN 1, kita set VLAN 1-nya untagged, VLAN 2 dan VLAN 3-nya nggak boleh lewat. Begitu juga yang lainnya. Tagged digunakan hanya untuk port yang diset untuk melewatkan lebih dari satu VLAN. Kalau port tersebut hanya masuk ke dalam satu VLAN, set port tersebut untagged. Pada VLAN tersebut, perlu diingatkan bahwa dalam satu port kita tidak bisa set lebih dari satu VLAN sebagai untagged. Selanjutnya kita masuk ke command prompt. Kita panggil IP gateway dari VLAN 2 yaitu 192.168.40.1. Terjadi transmit failed dikarenakan perbedaan IP network. Oleh karena itu, kita ganti dulu IP network yang ada di komputer kita.
Kita coba panggil kembali. Berhasil ya teman-teman. Pengecekan selesai, kita lanjut untuk konfigurasi switch yang kedua. Kita ganti dulu IP network kita menjadi 10.90.90, sisanya bebas. Seperti sebelumnya, kita cek VLAN ID 1. Ini semua di not member kan. Langsung masuk ke VLAN ID 2. Header satunya di tagged, header 8 di tagged, header 2 dan 3 di untagged, sisanya di not member kan. Kita rubah ulang IP network kita menjadi DHCP atau Optane, dikarenakan VLAN ID 2 ini merupakan DHCP, bukan statik. Bisa kita lihat di details, IP kita yang di komputer sudah berubah, mengikuti VLAN ID 2. Kita juga bisa melakukan pemanggilan kepada IP-IP yang sebelumnya seperti 8.8.8.8 terpanggil, bisa dilihat. Ini artinya kita sudah berhasil. Cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.